Ada 3 pilar yang bisa kita jabarkan di sini dari visi yang panjang tadi. Yang pertama adalah membangun sumber daya manusia. Pak Jokowi selalu bilang memajukan ekonomi itu resepnya 3, katanya SDM, SDM, dan SDM. Jadi pilar pertama adalah memajukan sumber daya manusia melalui beberapa program. Yang pertama adalah Indonesia Pintar. Ini program di mana menjamin rakyat anak-anak Indonesia bisa sekolah gratis selama 12 tahun, jadi SD sampai SMA. Kemudian menjamin bahwa anak-anak Indonesia yang berniat melanjutkan pendidikan tinggi, D3 hingga S3, akan mendapatkan beasiswa. Tentunya ini merit-based system, tetapi akan sangat signifikan jumlahnya, membantu mereka untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Yang kedua, program Indonesia Sehat. Jadi selain mencerdaskan program peningkatan SDM, yang akan dilakukan ke depan adalah mensehatkan juga. Jadi akan diterbitkan kartu Indonesia Sehat, pendidikan gratis bagi semuanya, kemudian peningkatan puskesmas, dokter keliling, dan lain sebagainya. Masih terkait dengan membangun SDM, satu hal yang ingin dilakukan adalah program Indonesia Bekerja, mendorong orang-orang Indonesia untuk kerja. Kembali pendekatan Pak Jokowi dan Pak JK itu selalu bottom up, jadi menggerakkan dari bawah. Sehingga dalam konsep ini tentunya selain mendorong korporasi untuk tumbuh, tetapi perhatian besar juga diberikan kepada UKM, kepada masyarakat bawah untuk aktif berusaha melalui berbagai program penguatan UKM, juga pengadaan dana murah bagi UKM yang sekarang ini merupakan problem utama mereka. Nah, program terakhir terkait upaya membangun SDM adalah Indonesia Sejahtera. Ini terkait dengan bagaimana mereka mendapatkan air bersih, bagaimana mereka bisa mendapatkan rumah yang layak dan sebagainya. Di sini yang menarik, program rumah deret yang sudah diterapkan oleh Pak Jokowi di Jakarta itu akan dimultiplikasi di banyak tempat, tentunya setelah disesuaikan dengan kondisi lokal. Yang kedua, selain membangun SDM, membangun daya saing. Nah, disinilah di mana pengembangan infrastruktur itu memegang peranan penting. Salah satu yang akan dilakukan adalah mengembangkan tol laut. Jadi, tol di laut. Ini bukan tol secara fisik jalan raya, tetapi ini adalah merupakan jaringan kapal, feri, dan sistem logistik, kemudian pelabuhan yang efisien, yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Menurut analisis kami, ini merupakan kendala pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan ini juga merupakan kendala utama ketimpangan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Paling gampang kita lihat harga semen, harga makanan, harga gula di Indonesia Timur jauh lebih mahal. Bagaimana mereka bisa sejahtera, harga beras juga. Kemudian masih di bidang infrastruktur tentunya akan ditingkatkan alokasi APBN untuk infrastruktur. Sekarang ini masih 10%, akan dinaikkan terus di masa mendatang. Kemudian tentunya jalan darat, rel, bandara, dan lain sebagainya itu nanti akan diperbaiki. Kita bisa diskusikan detailnya dalam sesi tanya jawab. Yang lain, ini menarik, kembali menyasar ke bawah. Pak Jokowi dan Pak JK ingin mengembangkan pasar-pasar tradisional, sehingga penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi dengan nyaman, sehingga bisnis tercipta. Karena begini, dulu kita selalu berprinsip, jangan kasih ikan, kasih kailnya. Sekarang nggak cukup, jangan kasih ikan, jangan hanya kasih kail, tapi juga harus dikasih market, dikasih pasar. Karena hanya dengan begitu, para nelayan, para petani itu kemudian tidak hanya mengkonsumsi produknya untuk keluarganya atau memberikan kepada tetangga-tetangganya, tapi juga bisa memasarkan di pasar-pasar tersebut. Kan ada sekitar 5.000, minimal 5.000 pasar tradisional yang ditingkatkan. Kemudian termasuk pembangunan logistik untuk pertanian, logistik untuk nelayan dan sebagainya. Hal ketiga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing adalah mempermudah proses investasi. Jadi kalau kita ingin bersaing, ingin tumbuh, tentunya butuh investasi. Apakah ini asing atau domestik? Nah, ini keluhan utama di Indonesia adalah ease of doing business yang sulit. Nah, kalau kita lihat list of doing business itu, kita mempunyai kendala utama,
di hal-hal seperti proses pengajuan izin usaha yang bertele-tele dan mahal, proses membayar pajak yang sulit dan lain sebagainya. Nah, hal ini semua akan diperbaiki. Akan dibuat suatu konsep one single window service, jadi pelayanan satu pintu satu jendela gitu ya. Memang sekarang kita sudah mempunyai konsep itu, tetapi implementasinya, sekali lagi, permasalahannya adalah di implementasinya yang belum sesuai dengan harapan. Disinilah Pak Jokowi dan Pak JK tidak hanya menerapkan konsep itu, tapi juga menjamin agar implementasinya bisa berjalan dengan baik. Kemudian pihak ketiga adalah mendorong kemandirian ekonomi. Saya pikir kita semua sepakat, kita sering sedih gitu ya, Indonesia yang subur seperti ini, impor beras, impor kedelai 1 juta ton per tahun, impor jagung 3,3 juta ton per tahun, impor garam, impor gula. Nah, disinilah kita ingin mendorong produktivitas pertanian supaya kita bisa menekan impor. Caranya adalah, salah satunya adalah membuka 1 juta hektar ladang atau pertanian baru di luar Jawa, kemudian mengkonversi dari puluhan juta lahan tidak produktif yang nganggur, itu akan dikonversi 9 jutanya menjadi lahan produktif. Disitulah nanti akan dikembangkan pertanian-pertanian dengan teknologi yang memadai.